أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam wirid setiap hari Rabu. Ini Rabu yang keempat, tetapi ini merupakan Rabu yang kedua di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, hari ini adalah malam ini 13 Sya'ban, berarti 7 balik hari lai Ramadan tiba. Jadi mungkin untuk wirid minggu kampe sebelum Ramadan ini kurang terakhir mana. Alhamdulillah, semoga Allah sampaikan umat kita bisa menikmati Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal. Banyaklah doa itu ibu bapak, sebab ambo tadi siang baru dari Sintoga menghadiri pemakaman salah seorang ibu. Jadi kita yakin 17 hari Ramadan pasti itu ado ndak ado awak, dan Ramadan tetap ado. Tapi satu permintaan awak, ya Allah, induangna bisa tahun ini bisa menikmati Ramadan balik, bahkan menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, berilah salam dan salawat kepada Nabi kami, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Alhamdulillah, ambo pakai supporter kiri di muka. Ya nak. Anak-anak SD di 19 SD Semambale, SD Batingke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau bulan lalu kita membahas tafsir surah yang membahagiakan kita, surah Duha. Kini pun juga masih surah-surah pendek yang kita pun akan senang membacanya, mengamalkan isinya, dan juga membahagiakan Nabi dulu, yaitu surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh, artinya lapang. Judul surah aja lah lapang. Alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami melapangkan untuk engkau wahai Muhammad dada engkau. Yaqulu ta'ala alam nashrah laka sadrak ay anna syarahna laka sadraka ay nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, kami telah melapangkan dada engkau dengan cara memberi dada engkau cahaya, dan kami jadikan iyo lapang, salapang-lapang, rahiban, ngode tanah lapang.
kalau ada perumpamaan garam saganggam diletakkan ke galeh ketek, garamnya saganggam bunda, dimasukkan ke dalam galeh, dikacau galeh itu apa rasanya? Pahit. Semakin kan banyak saganggam garamnya, memai lah, pahit. Terus kalau garam nan saganggam tadi dimasukkan ke dalam ember, rasanya baru asin. Ketika wadahnya diperluas, dimasukkan ke dalam tabik yang hampir kali 6 meter, nan saganggam tadi nak terasa gitu. Garamnya tetap sama, masalah hidup itu aja nya. Tapi ketika wadah di lapangan, dado Allah lapangkan, nak terasa aja. Ada seorang yang kena cibiannya, tidak masalah dia dah. Ada yang seorang lain mencibian, oh sakit sangat hatinya. Awal lalu tadi dicibiannya. Padahal masalah itu tetap sama, tapi karena wadahnya sempit, maka terasa sempit lah. Nah, kepada dada Nabi Muhammad Allah lapangkan itu, Allah bikinnya lapang dengan cara memberi cahaya. Kami beri cahaya sehingga tarang, dan kami buatnya salapang-lapangnya, fasihan, luas, rahiban, mode tanah lapang. Makanya disebut marhaban tu, maksudnya marhaban tu selamat datang. Wa sadiwan anan sadonyo temui sinan, wasian, luas sekali. Jadi dada Nabi dibikin lapang oleh Allah sehingga apapun yang terjadi masalahnya tidak menyesakkan dado. Sang ini kadang awak sakit masalah berulah sakit kepala, padahal lebih banyak masalah yang dihadapi orang lain lebih baik dari awak, tapi tidak menyusahkan dirinya. Nah, lihat, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah, siapa yang Allah inginkan agar ia mendapat hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam. Jadi lapang, orang lapang tu itu berkat hidayah Allah, cahaya yang Allah berikan kepada dadonya sehingga tidak masalah dia. Berapapun orang jahit kayaknya, baginya tidak masalah. Coba lihat Nabi diludahi, dilempar batu, bahkan berdarah-darah karena panah luka mukanya, tapi Nabi tidak membuat sesak karena dibikin lapang oleh Allah. Maka bersyukurlah orang yang memiliki dada yang lapang, berarti Allah titipkan nur hidayah itu ke dadonya. Maka ketika masih sampit terasa dawak, maka buatlah lapang. Tak ditunggulah, ya Allah lapanglah dadamu ya Allah. Makanya doa Nabi Musa pun, Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah. Nah, hari harus diminta ternyata, karena doa berarti ya Allah lapang anda doa kepada ya Allah. Alam nashrah laka sadrak. Sehingga yang terjadi, kalau sudah lapang, sudah mudah, kita akan menghadapi kehidupan ke santai saja oleh. Nah, sebagaimana kata Allah, Allah juga menjadikan syariatnya juga lapang, luas dan mudah. Agama kita, di antara syukur kita adalah Allah memberikan agama kita yang mudah. Kalau sekiranya awak lahir di umat terdahulu, tambah susah awak. Cara bertobat orang dulu harus bunuh diri. Kalau kita cukup tetagun, ya Allah, ini dosa mu tadi ya Allah, ampuni dosamu ya Allah, ambo janji nak akan ulang-ulang gitu. Menyesal ya Allah. Itulah taubat tuh, diampuni ya Allah. Kalau berhubungan jo hak adami, hak sesama manusia, tinggal minta maaf tamuinyo dende. Dah maaf salahmu tadi, yalah lambo maafan, selesai. Tapi umat terdahulu harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum
inda bari'ikum. Itu lebih baik dengan cara membunuh diri baru diterima taubat dari Allah. Karena yang najis baju awak kini cukup dicuci saja. Umat dahulu tidak bisa, harus digunting. Susah amalannya. Kita bersyukur umat Nabi Muhammad, amalan kita pun, syariat kita pun dimudahkan oleh Allah. Bahkan ibadah yang utama salat saja sangat mudah. Tidak bisa tagak, duduk, kan kemudahan itu. Dan itu harus kita syukuri. Jadi tidak hanya Allah bikin lapang dada, tapi bahkan sampai ke ajaran agama pun Allah mudahkan sehingga tidak terasa sempit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, an asya'in la yas'aluhu anha ghairuhu. Nah, Abu Hurairah sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, di mana pertanyaannya tidak pernah ditanyakan orang lain kepada Nabi kecuali Abu Hurairah. Ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Apa hal, urusan apa, peristiwa apa yang pertama kali engkau lihat yang berkenaan dengan kenabian? Ciri apa, contoh-contoh atau tanda-tanda engkau jika jadi nabi itu yang kau lihat dulu. Nabi menjawab, fastawa Rasulullah jalisan. Nabi menghadap ke Abu Hurairah sambil menjelaskan, laqad sa'alta ya Abu Hurairah, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang hebat wahai Abu Hurairah. Inni fis sahra ibni 10 sinina wa ashhurin. Saat aku berusia 10 tahun beberapa bulan. Jadi 10 tahun lebih ya, nana awal lah. Ketika Nabi berusia, kata Nabi, ketika aku berusia 10 tahun beberapa bulan. Wa idza bi kalami fawqa ra'si wa idza rajulun yaqulu li rajulin ahwa. Datang saja seseorang beradab di bagian kepalanya, datang menemui Nabi, iko nyoko kecil salah satu seorang. Yang lain mengatakan, iya, ini dia orangnya. Siapa itu? Malaikat tiba. Di usia 10 tahun malaikat tiba. Yang terjadi, fastaqbalani biwujuhihi lam araha qattu. Seseorang nan baduo tadi menghadapku, tak pernah aku melihat wajah sepertinya sebelumnya. Jadi 2 orang mendatangi Nabi, belum pernah Nabi lihat wajah yang model kurang, belum pernah bersobok dari Nabi lah. Wa arwah lam ajidha min khalqin qattu. Tak pernah lo sosok yang model kau pernah baca lihat. Begitupun pakaiannya, wa thiyabin lam araha ala ahadin qattu. Pakaiannya pun tidak pernah aku lihat. Berapa banyaknya orang ke pakaiannya, berbeda pakaiannya. Nombor 2 tadi. Fa akbala ilayya yamshiyani hatta akhadha kullu wahidin minhuma bi'adudi. Menghadap keduanya, berjalan keduanya ke arahku lalu membawaku. Aku tidak menemukan la ajidu li ahadihima massan. Aku tidak melihat orang lain yang bisa memegangiku. Faqala ahaduhuma li sahibih, salah seorang dari keduanya itu berkata, adji'hu, rebahkan dia. Jadi Nabi waktu itu direbahkan. Terus faqala ahaduhuma li sahibih, aflik sadrahu, belahlah dadanya. Nabi dibelah dadanya oleh malaikat yang mewujud lelaki tadi. Fahawa ahaduhuma ila sadri, terus dibedahlah bila damin wala waj'in, nak nampak darah. Jadi bedahnya ndak berdarah dah, indak lo merasa kesakitan nama. Faqalalah, aku pelajaran. Maka berkatalah salah seorang tadi kepada yang lain, akhrijil ghilla wal hasada, keluarkan dari hatinya al-ghil wal hasada, keluarkan susah payah, mengeluh dan hasad dan iri hati.
di penyakit hati kan, supaya lapang hati. Kaluan lo ikut nanduo, kalau Nabi secara fisik di kaluan dek malaikat. Kita nak mungkin lo mengundang malaikat tu untuk membalah dado gitu. Baca caranya awak yang menghilangkannya. Adu penyakit tadi sehingga kita bisa lapang. Kuna negatif kan? Al-ghil, keluh kesah. Wal hasada, iri. Mencela orang labiah, sasak. Sasak berarti kan sampai dah. Jadi yang membuat sasak dado tu, sampai dado tu dan dua keluh kesah. Ada bakal keluh kesah. Nak pernah bersyukur dah. Alah, ya, sakit dah dibacanya. Padahal orang tak bisa berjalannya, masih bisa berjalan tapi dia nak kuih. Itu berkeluh kesah. Itu yang membuat sampai dado tu. Harusnya waktu itu dicari orang, awak lai sakitnya mah. Orang tak bisa mengamang-amang. Kasinan cari. Kalau lah itu nanti jadi lapang ada. Iri hati. Kalau kita lahiri bahkan ingin nikmat orang tu hilang denyo, mencari orang lalu je nyo, sasak ada. Setelah dikeluarkan, dan dua tadi tidak berlama-lama tentang hal yang dua, karena aku lah paham betul lah Pak. Setelah dikeluarkan, kata Nabi saat ia mengeluarkan tadi, kahai'atil alaqah, seperti gumpalan. Jadi setiap dosa tadi, setiap hasad tadi, setiap iri hati, setiap keluh kesah tadi itu berupa alaqah, gumpalan darah di hati itu. Kalaulah lamu maitam hati tatutui hati. Itu yang dikaluan. Faqala lahu adkhilir ra'fata warahmata. Sebagai gantinya masukkanlah ra'fah, lemah lembut, warahmah, kasih sayang. Tu ganti nan duo, hilangan nan duo tadi, masukan lemah lembut dan kasih sayang. Sayang juga menceliak, madana sayang juga. Elok anak boleh tambah sayang. Jadi nan nampak di mata tu kalau lah di dalam ada ra'fah, nak do kasar-kasar lah dah. Muncuang nak kasar, tangan nak kasar. Sebab apa yang keluarnya lemah lembut. Air bisa jadi batu, bisa mah dimasukkan dalam kulkas. Bahkan kalau di goa tu tetesan-tetesan air itu kan lama kelamaan berbentuk batu yang keras. Jadi yang lunak bisa jadi keras, bahkan bisa melubangi batu. Kalau batu kan bisa cair dia air, bisa berlubang di air. Sebaliknya air pun bisa menjadi batu. Tergantung. Makanya kalau lah tergantung, kalau lah ra'fah, kalau kita lah lemah lembut, maka Nabi memang betul-betul akhlaknya mulia. Diludahi orang bukannya baleh, tapi sakit dijenguk aja baiklah. Sungguh mulia beliau dan beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Rahmah, kasih sayang. Kita lanjutkan hadisnya. Jadi ketika Nabi waktu usia 10, Nabi ditemui dua malaikat, dibedah dadanya, dibuang al-ghil wal hasad, keluh kesah dan iri dengki, diisi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Fa idza mislul ladzi akhraja shibhal fiddah, seperti warna perak yang keluar tu cik Nabi. Summa hazza ibhama rijli al-yumna, kemudian dia memijit ampu kaki sebelah suo. Jadi makanya dalam akupuntur ada orang yang memijit-mijit kaki sebelah suo, boleh jadi beko dicubuan di rumah. Kok kak sampai rasanya dado. Kita berdasarkan hadis kok dulu jempol kaki sebelah suo dipijitnya dek malaikat Jibril. Wallahu alam. Apakah itu isyaratnya kita tidak tahu. Faqala u'du waslam. Faraja'tu biha a'du riqqatan 'ala as-saghir wa rahmatan lil kabir. Setelah aku kembali dari peristiwa itu, aku menjadi dengan anak kecil lemah lembut,
dan ketika dengan orang yang besar rahmatan, menjadi rahmat. Jadi di antara kebahagiaan kita adalah memiliki dada yang lapang. Seperti Allah melapangkan dada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Tidakkah kami sudah melapangkan dada engkau wahai Muhammad? Berarti modal untuk menyenangkan hati awak, milikilah dada yang lapang. Semakin lapang, semakin senang itu. Ada garam tadi kan, pahit, asin, tidak tanpa rasa sama sekali. Maka perlebar wadahnya. Kita lanjut. Wa wada'na anka wizra. Di antara karunia Allah lagi kepada Nabi Muhammad, kami hilangkan, angkat dari engkau Muhammad wizrak, dosa-dosa engkau. Maknanya Allah juga berfirman, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa engkau yang terdahulu dan yang terkini. Allah ampunkan dosa. Jadi bahagialah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah atas dosanya. Makanya di antara yang menyebabkan kita bahagia 7 balai hari Ramadan adalah ampunan dosa. Dialah banyak dosa, asal Allah ampuni. Daripada dosa nenek tapi tidak diampuni oleh Allah. Maka orang yang datang Ramadan kan, ar-Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Tapi ingat, ada lanjutan hadisnya. Kalau itu sajonyo, bahkan ada yang menyalahgunakan. Oh, jadi Ramadan ke Ramadan maafihan dosa. Jadi alasannya, jadi bebek dosa antara kini kau ada masalah ada bisu apa puasa apa dosa. Padahal lanjutan hadis tu majtanabatil kabair, selama menghilangkan, menghindarkan, menjauhi dosa besar. Tidak sholat dosa kadang itu. Jadi antara Ramadan ke Ramadan tu, kalau kita tidak punya dosa besar, kita akan diampuni oleh Allah. Jadi datang Ramadan sajalah senang bahwa kita akan diampuni dosa oleh Allah. Yang ketiga, alladzi anqada zahrak. Ayat yang ketiga menjelaskan bahwa dosa-dosa itu tadi itu sudah membuat punggung kita terbebani. Semakin banyak dosa, doa tidak dikabulkan oleh Allah. Semakin banyak dosa awak terhalang mendapatkan keberkahan hidup. Jadi boleh jadi nak senang, nak lapang tu dia dosa banyak tapi belum diampuni oleh Allah, dan kita tidak ada upaya minta ampun akan dosa dan tidak ada juga upaya terhindar dari dosa itu. Itu yang karunia Allah kepada Nabi Muhammad, alladzi anqada dhahra, yang telah membuat beban engkau menjadi berat. Apalagi wa rafa'na laka dzikrak, kami sudah mengangkat zikraka. Disabui-sabui taruh itu orang Nabi Muhammad sampai kiamat, orang akan selalu menyebut-nyebut. Dan di antara karunia yang kita dapatkan adalah ketika kita pun disabui-sabui dia orang, oh si anu, oh ibu itu, oh apa tu, oh nyelok tu mah. Itu kebahagiaan kan ya nak, ketika disabui orang, oh ini anak sanu tu mah. Itu wa rafa'na laka dzikra. Nah, Nabi Muhammad pun dibuat Allah di dunia sudah Allah tinggikan, selalu disebut-sebut oleh orang banyak. Imam Mujahid mengatakan, la azkuru illa zukirtu ma'i ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tidak disebut kecuali, artinya Nabi disebut saat orang menyebut asyhadu an la ilaha illallah, ketika orang bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, pasti disambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatain, ketika disebut Allah disebut juga Nabi Muhammad.
Jadi begitu Allah memuliakan Nabi Muhammad, ketika orang menyebut Allah, pasti juga tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika di antara Nabi Muhammad, di sela-sela tugas kenabian Nabi, ternyata Nabi pun pernah bertanya kepada Allah. Nah, jadi di sela-sela tugasnya Nabi bertanya ke Allah. Sa'altu Rabbi, aku bertanya kepada Rabbku. Itu hadisnya dari Ibnu Abbas. Aku bertanya kepada Rabbku mas'alatan wadittu anni lam ashur. Sebenarnya aku tidak ingin menanyakannya, tapi balai gitu. Akhirnya ditanyakan juga, dek sagan Nabi. Qultu qad kana qabli anbiya'u minhum man sukhirta lahu rih. Ya Allah, dulu nabi-nabi dulu ada yang engkau tundukkan angin kepadanya. Ada juga mayyuhyil mauta. Ada juga yang engkau berikan kemampuan bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Ya Muhammad, alam ajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, tidakkah aku dulu mendapati engkau yatim, kemudian aku lindungi engkau? Bala ya Rabbi, ya. Jadi Nabi mengecewakan umum, kok nabi-nabi dulu banyak kelebihan yang kau berikan, terus diinginkan ya Allah, dulu kau yatim wahai Muhammad, lalu aku lindungi. Kau kaji awak surah Ad-Duha petang, alam yajidka yatimam fa'awa. Terus Allah lanjutkan, alam ajidka dhalam fahadaituka. Dulu engkau pernah tersesat, aku tuntun engkau kepada kebaikan, aku tuntun ke jalan yang benar. Bala, aku mengatakan betul ya Rasulullah, ya Rabb, wahai Tuhan. Qala alam ajidka ailam fa'agnaituka. Dulu engkau tidak memiliki harta yang banyak, lalu aku cukupkan engkau. Nabi berkata, benar ya Rabb. Alam ashrah laka sadraka. Tidakkah aku sudah melapangkan dada engkau? Alam arfa' laka zikrak. Tidakkah aku telah meninggikan sehingga orang menyebut-nyebut engkau? Benar ya Allah. Ini diantara Nabi pernah mengadu kepada Allah dan dijawab oleh Allah, bahwa banyak nikmat yang diberikan. Berarti supaya lapang dado, ingatlah nikmat yang ada dibandingkan dengan yang alun kita dapean. Kalau fokusnya yang alun wak dapean, akan sampai itu. Tapi kalau fokusnya kananlah kita punya, ondakanlah ada dua loleh. Kalau fokusnya kau tol yang alun ada, tentu sampai, maka caliaklah anan nado. Makanya cara Allah membuat Nabi Muhammad lapang. Muhammad, iyo engkau tidak menghidupkan yang mati, ia engkau tidak menundukkan angin seperti Nabi Sulaiman, tetapi Allah jelaskan, berarti cali anan lawak punyo sehingga lapang rasanya hidup. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik, lamma faragtu mimma amarani bihi min amris samawati wal ard. Saat aku ada waktu luang dalam urusan langit dan bumi, aku berkata, ya Rabb, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa waqad karamtah. Adapun nabi-nabi sebelum aku, melainkan engkau sudah memuliakannya. Engkau jadikan ja'alta Ibrahim khalila. Engkau jadikan Ibrahim khalila, kekasih engkau. Musa kalima, Musa bisa langsung berbicara dengan engkau. Wa sakharta li Daud al-jibala, engkau tundukkan gunung kepada Nabi Daud. Wali Sulaiman riha, kepada Nabi Sulaiman angin. Wasyayatin, dan setan-setan pun tunduk kepada Sulaiman. Wa ahyaita li Isa al-mauta, engkau hidupkan yang mati untuk Isa. Fama ja'alta li, apa yang kau jadikan untukku? Jadi Nabi pun menanyakan kepada Allah. Jawabannya mirip hadis yang tadi Ibnu Abbas. Awalaysa qad a'taituka min dzalika kullihi
Sudah tidakkah semuanya pun juga aku sudah berikan kepada engkau wahai Muhammad? La uzkaru illa dzukirta. Tidaklah ada orang yang menyebutku kecuali ia juga menyebut engkau. Wa ja'altu sudura ummatika anajila yaqra'una al-Qur'an. Dan aku jadikan dada-dada umat engkau pun mudah menghafal Al-Quran dibandingkan umat terdahulu yang tidak susah menghafal kitab-kitab. Alhamdulillah, ini diantara karunia Allah yang disebutkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan aku berikan kepada engkau kanzan min kunuzin arsy. Kanzun itu harta yang banyak yang terdapat di arasy. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kanzun, harta yang banyak yang ada di aras. Ketika kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, berarti kita sudah diberi oleh Allah nikmat yang begitu besar. Jadi banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebenarnya. Jadi ketika kita fokusnya ayang wa Allah punya, itu membuat kita akan lapang. Jadi surah Al-Insyirah membuat awak bahagia, senang. Dengan apa? Dengan memperhatikan ayang lah awak punya. Kalau ingin lapang dado, yang ingin hilangkan keluh kesah, hilangkan hasad, iri, dengki, masukan ra'fah warahmah, lemah lembut dan kasih sayang. Mengapa lu berang-berang wa? Kenapa? Berang-berang tu senangnya setan. Dan itu yang membuat kita sampai. Harusnya rahmah, senang aja. Apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada awak, kita tidak membuat kita sempit. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan yang susah itu ada kemudahan. Dan Allah ulang lagi, bersamaan yang susah ada kemudahan. Berarti ingin mudah, susah dulu. Kalau kita sedang susah, bersyukur. Sebab apa? Akan ada mudah. Maka orang yang mengamalkan inna ma'al usri yusra, model mendaki bunda. Ketika kita mendaki, semakin tinggi pendakian semakin beruntung. Bapak model tu, karena semakin tinggilah tiba di puncak pendakian, nak ada jalan yang lain kecuali menurun. Jadi semakin susah hidup. Orang yang beriman ingin mengamalkan surah Al-Insyirah, bersyukurnya. Alhamdulillah, semakin susah karena setelah susah pasti mudah. Itu logikanya masuk akal. Semakin tinggilah tiba puncak gunung dah. Nak dulu pasti menurun. Namun di puncak ada aja mendaki itu di puncak tu lah. Jadi ketika sampai di puncak kesusahan, beruntunglah sebab akan ada yusran. Dan yusran itu bentuknya tidak ma'rifah, nakirah. Berarti akan banyak kemudahannya, versinya versi Allah. Nak tertentunya, nak terbilangnya kemudahan itu. Kalau kesusahan lah, walah menemui mah susahnya. Susah membangun rumah, susah berkeluarga. Tapi kemudahan Allah akan berikan kemudahan setelah kesusahan-kesusahan itu. Fa inna ma'al usri yusra. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nazzala al-ma'unah minas sama'i ala qadril ma'unah. Allah akan menurunkan pertolongan itu berdasarkan ukuran kesusahan. Semakin susah wa, kalau susahnya 1 juta, ayo dan 1 juta tuhnya. Tapi kalau susahnya 1 miliar, Allah pun akan membantu seukuran 1 miliar. Berarti itulah keadilan Allah.
susah wa 200.000-nya tu diturunan Allah 1 miliar. Acameh lo atuh mah. Tiba-tiba dapat rezeki banyak kok kirim buku, amal yang segala macam. Jadi Allah tu adilnya di sini. Nazzala ma'unah, bantuan minas sama, dari langit, ala qadril ma'unah. Wa nazzala sabra ala qadril musibah. Begitupun kesabaran. Allah turunkan kesabaran ke hati awak, ke diri awak berdasarkan kadar musibahnya. Kalau musibahnya terlalu hebat, maka Allah titipkan juga kesabaran yang hebat. Wa mimma yurwa anis Syafi'i annahu qala. Berikut juga Imam Syafi'i meriwayatkan, sabran jamila ma aqrabul faraja. Kata Imam Syafi'i, sabar yang baik itu adalah yang sesuai dengan musibah yang kita terima. Man raqaballahu fil umuri naja. Siapa yang bisa mengintip Allah dari musibah yang ia peroleh, maka ia akan beruntung. Itu menurut Imam Syafi'i. Terakhir, wa qauluhu ta'ala, fa idza faraghta fansa wa ila rabbika farghab. Ai idza faraghta min umurid dunya. Kalau kita sudah selesai kosong dari urusan dunia dan kesibukan dunia, fansab ilal ibadah, maka saatnya beribadah. Maka ketika ada yang pensiun, maka beruntunglah, bersyukurlah. Sebab apa? Allah memberikan kesempatan bisa lebih banyak beribadah. Mungkin selama bekerja banyak kosongnya. Atau orang yang baru dipecat dari kerajo, bersyukurlah. Biasanya waktu kerajo nak takana ke surau, nak taka susah kadang sareng kerajo dikejar-kejar deadline waktu. Solat kadang di kantoi saja, di ruangan kantoi. Ketika lah nak berkerajo, bisa ke surau, bisa mengaji sebanyak-banyaknya. Berarti fansab, saatnya mencari nasib, mencari bagian yang lebih banyak dari yang wak tinggalan petang. Mungkin urusan dunia melewatkan hal-hal ibadah kepada Allah. Wa qum ilaiha nasyitan farighal bali wa akhlis li rabbika niyyah war raghbah. Maka carilah hal-hal yang beribadah itu, dirikan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin dan ikhlas karena Allah. Jadi beruntung orang yang tidak sibuk. Karena kata Nabi, gunakan 5 sebelum datang 5, diantaranya waktu luang sebelum datang waktu sempit. Kini kalau sekiranya bunda diberi oleh Allah masa pensiun, karena tidak semua orang bisa menikmatinya. Bahkan ketika pensiun ini nyu cari lo kerajo celajo. Padahal harusnya nyu syukuri gitu. Berarti lah lama kerajo lah dunia ya. Kini Allah titipkan ini waktunya bagi kesempatan lebih. Biasanya Al-Quran tak bisa dah. Kini lah bisa 1 juz sehari, lah bisa 2 juz sehari. Biasanya tahajudnya kurang, ketika lah tak ada kerajo lah bisa kita tahajud. Harusnya kan model tuh secara teori ya. Makanya kata Allah, fansab, gunakan kesempatan yang Allah berikan itu untuk mendapatkan bagian nasib. Ini nasib itu artinya bagian. Wala tansa nasibaka. Jangan lupa nasibmu. Nasib itu bagian. Dunia selama kolah, ini bagian akhiratnya lah. Nabi pernah mengatakan, la salata bihadratit ta'am. Tidak usah sholat dulu kalau kita berada di hadapan makanan. Makanan lah hidang, maka jangan sholat dulu. Banyak santap dulu. La hadrata, la salata bihadratit ta'am. Idza uqimatis shalah wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha. Uranglah kamat di masjid. Makanan lah hidang nama dulu. Kata Nabi, makan dulu. Padahal orang lah iqamat dah. Sebab berkobar Allahu Akbar,
Koro aja bare. Takana gule jari yang tadi kok dia makan ini bekodo orang akan ndak Allah padahal harus akhlis lillah, murnikan ibadah tuh jangan mengenai yang lainnya lain. Jadi harus fokus ketika menghadap kepada Allah. Itu hadis. Jadi kalau Rasul mengatakan pasti hikmahnya ada. Jadi kalau lah taidang tapi jangan dicari laku orang komai lah koma, dia baru dia tahan makanan. Ketika makanan tu lah taidang, orang kamat kata Nabi fabda'u bil asya. Dulu kan makan malam tu. Nah, model tu mana Nabi supaya pas salat memang betul-betul nasyitan, kita memang fokus kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhan kau harus farghab, harus mengharap bahwa berharap ke Allah. Kalau pikiran wa terpecah ingin makanan atau ingin hal-hal yang lain. Imam Mujahid mengatakan idza faragta min amri dunya, sudah selesai urusan dunia, fakunta ila shalah, maka dirikanlah salat, fansab li rabbika. Idza qumta ila shalah, dalam riwayat lain idza qumta ila shalah fansab fi hajatika. Kalau memanglah urusan salat tinggal yang lain. Jadi harus fokus. Kalau tidak fokus tentu tidak selesai sekalian. Dari Ibnu Mas'ud, idza faragta minal faraid fansab fi qiyamil lail. Makna yang lain adalah kalau dah selesai yang wajib, lakukanlah qiyamul lail, yang sunnah-sunnah. Jadi hidup kita memang perlu direncanakan. Bila awak bertemu dengan Allah, bila awak bermunajat kepada Allah, bila kita mi'raj, yaitu dengan salat sebana-bananya salat, sehingga tidak terpecah konsentrasi awak. Ya memang khusus untuk salat. Wa ila rabbika farghab ij'al niyataka wa raghbataka ila Allah azza wa jalla. Jadikan niat engkau dan harapan engkau hanya kepada Allah saja. Inilah yang kita belajar tarawih. Jadi beruntung kita bisa mengenal Nabi melalui surah Al-Insyirah, bahwa Nabi Allah beri kelapangan hati, Allah tinggikan derajatnya, Allah ingatkan. Lihat dojo orang mengecek Allah lah setiap salat. Kan diantara orang tokoh yang berpengaruh di dunia itu kan menempatkan Nabi nomor 1. Sebab apa? Salah satu penyebabnya, tak ada di dunia kok yang minimal 5 kali sehari semalam namanya disebut di umatnya. Saya kira-kira Nabi Isa lun tentu disebutnya di pengikutnya lah. Tapi umat Nabi Muhammad lain solatnya lah disebutnya Muhammad tu. Allahumma salli ala disebutnya nama. Jadi diantara Allah muliakan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang terlalu, dan memang Nabi adalah makhluk terbaik yang pernah ada. Salah satunya adalah wa rafa'na laka dzikra, disebut terus namanya sampai hari kiamat. Semoga kita dilapangkan oleh Allah dada kita, dihilangkan rasa keluh kesah dan iri hati, bahkan dipenuhi dada kita ini dengan lemah lembut dan kasih sayang. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.